Bismillahirrahmanirrahim. Waktu masih sekolah dulu, saya memaknai kata takjim atau memuliakan guru adalah dengan cara mencium tangannya ketika bertemu guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Waktu itu saya berpikir tidak lebih dalam tentang apa manfaat takjim. Yang penting bagi saya, guru merasa dihormati dan saya dikenal sebagai anak yang sopan. Sebagian teman saya waktu itu menurut saya tidak benar-benar takjim kepada guru. Karena walaupun mereka suka mencium tangan guru ketika bertemu, tetapi di belakang suka menceritakan kejelekan guru tersebut. Setelah kuliah, saya mulai berpikir berbeda tentang makna takjim, terutama dari sisi manfaat. Karena ada beberapa pengalaman yang membuat saya menyimpulkan bahwa manfaat takjim itu luar biasa. Pengalaman pertama adalah waktu kuliah dulu, saya mengidolakan seorang profesor yang menjadi ketua tim Olimpiade Matematika Indonesia. Saya tidak pernah mengikuti mata kuliah beliau karena jurusan yang saya ambil waktu itu berbeda dengan tempat beliau mengajar. Hanya saja, setiap melihat beliau, walaupun jaraknya jauh, saya sengaja menghampiri beliau hanya untuk sekedar mencium tangannya, dan seperti ada kebahagiaan yang tak terkira ketika bertemu beliau. Sikap seperti ini terus saya lakukan sebagai wujud saya takjim kepada beliau. Selama berinteraksi, sepertinya beliau melihat potensi saya dalam bidang matematika. Sehingga beliau menyarankan saya untuk serius menekuni Olimpiade Matematik. Nah, atas syarat tersebut, maka saya mulai memfotokopi dan mempelajari buku-buku Olimpiade Matematika yang beliau miliki, yang ada di perpustakaan MIPA saat itu. Nah, setelah beliau wafat di bulan Maret tahun 2002, di tahun 2003, saya menjadi pelatih Olimpiade Matematik Kementerian Pendidikan Nasional di level SD. Saya sangat menyadari posisi menjadi pelatih nasional ini diperoleh karena berkah dari beliau yang disebabkan saya takjim kepada beliau. Sebenarnya masih banyak kisah manfaat dari takjim yang saya alami ketika berinteraksi dengan orang-orang yang saya anggap guru. Tapi saya cukup memberikan satu contoh saja sebagai bahan renungan kita semua. Saya akan coba menjelaskan lebih lengkap tentang takjim agar kita semua bisa lebih merasakan manfaatnya. Berdasarkan pengalaman saya, takjim itu bukan hanya mencium tangan, tetapi juga mengikuti atau melaksanakan apa yang menjadi nasihat dari orang-orang yang kita takjimi. Selain itu, kita tidak boleh menjelek-jelekan orang yang kita takjimi, baik di depan umum maupun di belakang. Usahakan selalu menjaga nama baik orang yang kita takjimi. Jika takjim kepada seseorang, upayakan pula untuk mengajak keluarga atau murid atau pengikut kita untuk takjim kepada beliau. Jika kita melaksanakan hal-hal tersebut berdasarkan pengalaman saya yang saya alami, maka kelebihan orang yang kita takjimi akan menular ke kita. Saya merenungi makna takjim ini di bulan yang spesial, yaitu bulan Rabiul Awal. Di bulan ini lahir manusia agung, manusia terbaik sepanjang masa, dan manusia yang menjadi kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Seharusnya umat Islam mentakzimi atau memuliakan Nabi Muhammad SAW, sebab manfaatnya sangat besar bagi umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Wujud memuliakan Nabi Muhammad adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bersolawat kepada Nabi mempunyai manfaat yang sangat besar. Berdasarkan yang saya kutip dari berbagai sumber, manfaat salawat tersebut kepada Muhammad diantaranya adalah mendapatkan balasan solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat sambutan solawat dari Rasulullah, malaikat pun turut membaca solawat, meningkatkan derajat, mendapat pahala, mendapatkan ampunan dosa, menjadi penghibur di alam kubur, mendapat syafaat Rasulullah, menghapuskan kepakiran, mengalirkan keberkahan.
Begitu banyak manfaat dari sholawat. Oleh karena itu, jangan pernah satu hari pun kita hidup tanpa pernah bersolawat kepada Nabi. Terutama di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan bukti keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita harus mengikuti beliau dalam segala sisi kehidupannya. Selalu menaati beliau baik dalam perintah maupun dalam larangannya. Taat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wujud taat kepada Allah. Manfaat yang akan diperoleh jika melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW berdasarkan yang saya kutip dari berbagai sumber, diantaranya adalah akan diberikan kebaikan dunia dan akan menemani Nabi Muhammad SAW di surga. Hal yang nanti akan dirasakan bagi manusia yang takjim atau memuliakan Nabi Muhammad SAW adalah kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad SAW akan menular kepada orang tersebut. Tentunya ketika ketularan kelebihan-kelebihan manusia terbaik sepanjang masa, maka orang tersebut bisa menjadi manusia terbaik di masa itu sesuai dengan keahliannya. Nasihat terakhir ini termasuk untuk diri saya sendiri, yaitu siapapun kita, apapun profesi kita, mari kita semua untuk takzim kepada guru-guru kita, dan jika kita ingin menjadi orang terbaik di posisi Anda, di posisi kita saat ini, atau di zaman ini, maka mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih.